pada pembahasan kali ini yaitu mengenai sistem persamaan linier. Saya akan menyebutkan apa itu sistem persamaan linier. Jadi sistem persamaan linier adalah salah satu persamaan dari ilmu aljabar yang mana persamaan ini sukunya mengandung konstanta dengan variabel tunggal. Juga mempunyai sebutan linier karena hubungan-hubungan matematis ini digambarkan dengan garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Bentuk dari persamaan linier. Untuk metode penyelesaiannya sendiri ada metode grafik, di mana kita harus menuliskan potong pertemuan dari suatu sistem persamaan linier yang ada pada soal. Yang kedua dengan eliminasi, dengan substitusi, dengan gabungan dari metode substitusi. Nanti keempat metode ini akan kita bahas sekarang, jadi kita langsung aja ke metode yang kelima, yaitu dengan metode determinan atau Cramer. Jadi metode Cramer itu adalah metode dalam aljabar linier yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier menggunakan determinan dari matriks. Sistem dengan n persamaan dan n variabel aturan Cramer menyatakan bahwa solusi dari variabel xi dapat ditemukan menggunakan formula seperti ini, di mana determinan dari nilai yang akan kita cari, misalkan di sini cari xi ya sama dengan det determinan ai per det a. Sebagai gambarannya seperti ini, saat kita ingin mencari suatu determinan dari matriks berordo 3x3, kita dapat menggunakan aturan Sarus seperti yang pada gambar yang ada di layar, di mana diagonal dari kiri ke kanan, dari atas kiri ke bawah kanan, yaitu tambahkan. Hal yang pertama, kita ubah si model persamanya ini ke dalam bentuk matriks. Setelah itu kita gunakan aturan Sarus. Di mana dari kiri atas ke kanan bawah itu positif, dan dari kanan atas ke kiri bawah itu negatif. Jika kita mau mencari determinan dari si x ini, maka kita tinggal ubah pada kolom pertama dan kolom sebelah sini dengan DKL atau hasil dari sama dengan si persamaan yang diketahui. Yang keenam yaitu dengan cara inverse matrix, yaitu dengan cara menginverskan, di mana rumus inverse itu kan adjoint per determinan, maka kita harus mencari adjoint dari si suatu matriks itu per determinan dan mencari determinan dari si matriks tersebut. Yang ketujuh adalah dengan cara eliminasi Gauss-Jordan, di mana dalam penyelesaiannya itu yaitu menggunakan operasi baris elementer.
Oke, jadi langsung aja ke penerapannya pada GeoGebra. Yang pertama saya akan menggunakan dengan metode Gauss-Jordan. Kita tuliskan Wittlinock dulu, lalu pada soalnya, jadi ada sebuah sistem persamaan 2x ditambah y sama dengan 15 dan 3x dikurangi y sama dengan 5. Tentukan nilai x dan y dari kedua persamaan linear tersebut. Ya, kita ketikkan dulu 2x ditambah y sama dengan 5 kita buat ke dalam bentuk, dan 3x min y sama dengan 5 itu kita buat ke dalam bentuk matriks. Matriks 2, 1, 3, 1. Udah enter. Terus kita juga matriks B, yaitu hasil dari si sama dengan persamaan linear yang ada di soal. Kita ketikkan matriks 2,1 15, 5. Selain kita ubah ke dalam bentuk matriks, si hasil dari sistem persamaan linearnya juga kita ubah ke dalam bentuk vektor. (15,5). Udah enter. Vektor. Nya 15,5. Terus selanjutnya kita cari determinan dari si matriks A. Kita ketikkan det, karena dalam langkah-langkah Gauss-Jordan kita ada yang dengan cara inverse, jadi kita harus cari si determinannya dulu. Terus kita juga cari join. Oke. Baru deh kita cari inverse dari si matriks rumus inverse-nya A dj A det A. Lalu kita bisa juga langsung kayak gini. Tuliskan inverse A. Oke. Baru kita tentukan nilai X dan Y dari si matriks tersebut. Jadi dalam eliminasi Gauss-Jordan ini ada 3 cara yang dapat kita gunakan di lembar PCMapple ini, itu dengan mengalihkan matriks tertentu dengan matriks yang lain. Jadi kita inversekan si matriks A ini, lalu kita kalikan dengan hasil dari sistem bersamaannya, yaitu si matriks B.
Oke, kita langsung aja. Kita ketikkan solusi yaitu dengan mengalihkan si inverse dari matriks A dan matriks B yang hasil dari sistem pertemuannya. Tandanya. Oke. Jadi sebenarnya udah 4 dan 7 ini udah termasuk udah selesai, tapi saya akan menunjukkan cara yang lain, yaitu dengan mengetikkan lin solve matriks A dengan si vektor matriks B. Kenapa? Itulah alasannya kenapa kita tadi buat si matriks B itu vektor ya. Karena ada masuk cara dari si eliminasi Gauss-Jordan. Kita ketikkan aja solusi 2 lin solve A sama B. Oke, kita juga bisa mengetikkan cara lainnya dengan mengetikkan argumen matriks A, B. Solusi 3A. Saya kasih nama solusi 3A. Ini terserah ya. Argumen A, B. Nah. Oke. Jadi kalau dalam aslinya itu kan si eliminasi Gauss-Jordan itu akan membentuk suatu matriks diagonal ya. Dimana kalau ordonya 2 kali 2, maka di sininya 1, di sininya 1, di sininya 0, di sininya 0. Jadi kita juga langsung bisa mengetikkan seperti ini. Solusi 3B terus bisa ini solusi 3A atau bisa langsung ini. Nah, saya mau pakai solusi 3A. Oke. Oke, jadi gitu ya, ada 3 cara dalam menentukan nilai X dan Y pada eliminasi Gauss-Jordan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dengan metode Charmer. Selanjutnya itu aturan Charmer. Di sini kita ketik with lineal G, tapi kan di atas sudah ada, berarti kita tinggal ketik with linear algebranya. Linear algebra. Nah, misalnya kita ingin menyelesaikan suatu persamaan linear yaitu x plus 3y plus 5z sama dengan 9, 5x plus 2y plus 3z sama dengan 3, dan 2x plus 6z sama dengan 17. Ketikkan pada mapel yaitu soal itu saudara. Buka kurung Kurawa x plus 3 bintang y plus 5 bintang
Z sama dengan 9,5 bintang X ditambah 2 bintang Y ditambah 3 bintang Z sama dengan 3,2 bintang bintang X plus 6 bintang Z. Kita ketikkan soal itu sesuai yang ada di soal tadi, lalu enter. Lupa ya, udah. Selanjutnya, dari persamaan itu kita bentuk dalam sebuah generalisasi bentuk matriks dengan cara matikan P itu sama dengan gen matriks buka kurung soal koma kurung siku X, Y, Z. Tutup kurung siku koma flag atau flag. Lalu enter. Setelah itu dari generasi matriks bentuknya kita buat lagi dalam matriks sebenarnya dengan cara mengetikkan saya di sini n bersama dengan matriks misalnya aja kita ketik sini kurang sikunya 2,0,6,17 udah kurung siku koma buka kurung siku lagi 1359 1,3,5,9 kurung koma lalu buka kurung siku lagi 5,2,3,3 5,2,3 lalu klik enter. Lalu kita pecah matriks yang di atas menjadi sub matriks untuk barisnya ditetapkan sama, yaitu baris ke-1, kedua, ketiga. Nah, untuk kolomnya itu bebas untuk diacak, yang penting dibuat menjadi 3 kolom dan semua harus kebagian. Yang pertama kita buat submatriks M atau yang tadi kita bilang submatriks N, diberi nama misalnya di sini E. So, dengan tadi kan matriksnya kan N-nya. Berarti di sini buka kurung N koma buka kurung siku 1,2,3 mungkin 2 kali, berarti 1,2,3 enter. Habis ini ada kesalahan. Oh, maaf, ada yang salah. Sini belum dikasih submatriks. Submat
Nah, udah benar. Selanjutnya kita bikin E1 sama dengan E1 itu kita ketik submatrix juga. Submatrix dua kurung n koma siku buka 1,2,3 tutup koma kurung lagi 4,2,3 4,2,3 klik enter. Selanjutnya kita bikin yang kedua itu E2 berarti submatrix n koma 21,2,3 1,2,3 kurung koma kurung lagi berarti 143 itu 4,3 kurung koma enter. Selanjutnya kita bikin yang ketiga berarti E3 dua sama dengan submatrix n itu 1,2,3 koma kurung situ 1,24 enter. Udah saran dulu saat dari sini belum dikasih koma lalu enter. Selanjutnya itu terakhir kita mencari nilai dari setiap variabel x, y, dan z dengan cara membagi determinan. Misal di sini kita x disebut dengan determinan berarti sini S1. Nah, itu lanjut di sini x disebut dengan determinan S1 per determinan enter. Yang kedua berarti y dengan determinan E2 per determinan E. Koma lalu enter. Yang terakhir yang Z bersama dengan determinan 3 per determinan E. Koma bersama dengan enter. Nah, kita sudah selesai mencari dengan cara yang aturan Cramer. Selanjutnya yaitu dengan aturan inverse matrix. Pertama kan kita ketikkan with cleanup, tapi karena di sini udah ada with cleanup, jadi kita skip aja.
Terus selanjutnya kita akan menghitung solusi dari sebuah sistem persamaan linear 3F. Sistem persamaan linear X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 9. Terus 5X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3. 2X ditambah 6Z sama dengan 17. Pertama, kita bentuk persamaannya terlebih dahulu. Kita ketikkan pada Maples. Misalkan sebagai J. Kita ketikkan matriks buka kurung 2 kali kurung siku 1,3,5 tutup siku buka lagi 5 2 dan 3 5 2 dan 3 lalu 2 0 dan 6 kurung lalu enter. Selanjutnya cari determinan dari matriks tersebut. Kita ketikkan sebagai maaf ada salah tadi, ada kesalahan. Det buka kurung J tutup kurung lalu enter. Selanjutnya hasil dari sistem persamaan linear dibentuk menjadi vektor dengan cara mengetikkan Ketikkan vektor buka siku belum siku buka kurung siku 9,3,17 lalu tutup kurung siku dan tutup kurung jadi koma enter. Selanjutnya kita cari matriks inverse dari A. Kita cari matriks inverse dari J dengan cara mengetikkan kita misalkan sebagai L first dalam kurung J. Enter. Selanjutnya, langkah terakhir, kita cari nilai dari satu variabel dengan cara kita ketikkan solusi found buka kurung ini yang L dan ini yang K ya. Lalu tutup kurung enter. Dapat solusinya yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.